Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Anggraini dengan NIM 20060139. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing. Yang pertama, Ibu Silvia Rabbani MPD sebagai pembimbing 1 dan Bapak Deden Herdiana Altaf-Tajani sebagai pembimbing 2 yang telah membantu membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Nah, adapun judul yang saya ambil dalam penelitian ini adalah penggunaan model discovery learning untuk meningkatkan kemampuan berhitung matematis siswa kelas 3 sekolah dasar. Adapun latar belakang masalahnya yaitu kemampuan berhitung matematis siswa masih tergolong rendah. Hal ini didukung oleh hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa masih tergolong rendah dalam kemampuan berhitung matematis siswa kelas 3. Nah, hal ini dilihat dari pertanyaan yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran matematika. Siswa masih banyak yang belum bisa menjawab. Nah, salah satu penyebab dalam masalah tersebut adalah pembelajaran yang disampaikan oleh guru ini masih bersifat konvensional, yang mana guru masih berperan aktif, guru yang lebih berperan aktif dalam pembelajaran, sedangkan siswa hanya berperan pasif dan hanya mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, adapun solusi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut adalah penggunaan model discovery learning dalam pembelajaran. Nah, model discovery learning ini merupakan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan menekankan siswa untuk menemukan dan mengemukakan gagasan. Nah, dilihat dari pengertian discovery learning ini dapat mengatasi masalah yang tadi, karena yang tadi permasalahannya yaitu pembelajaran masih menggunakan model konvensional, sedangkan ini model discovery learning ini model yang berpusat kepada siswa dan menekankan siswa untuk menemukan gagasan. Nah, selanjutnya rumusan masalah yang diambilnya yaitu yang pertama, apakah ada peningkatan kemampuan berhitung matematis siswa kelas 3 setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan model discovery learning? Kemudian yang kedua, kendala apa yang dihadapi siswa kelas 3 SD terhadap pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning? Dan yang ketiga, kendala apa yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning? Nah, adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui rumusan masalah yang tiga tadi. Yang pertama, untuk mengetahui peningkatan kemampuan berhitung matematisnya menggunakan model discovery learning. Kemudian yang kedua, kendala yang dihadapi siswa, dan yang ketiga adalah kendala yang dihadapi oleh guru. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan adalah mixed method. Nah, mixed method ini merupakan suatu prosedur dalam menganalisis dan mencampur. Nah, jadi mixed method ini adalah metode yang menggabungkan antara data kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, desain yang digunakan yaitu the explanatory sequential. Nah, desain ini merupakan cara pengumpulan yang diawali oleh kuantitatif dan dilanjutkan dengan kualitatif. Jadi, desain ini didukung oleh data kualitatif yang bisa menggambarkan gambaran umum dari data kuantitatif. Selanjutnya, subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 3 yang berjumlah 40 dan lokasi penelitiannya yaitu SD Negeri Barus Mandiri 7 yang beralamat di Jalan Haji Haris nomor 13B, Kelurahan Baros. Untuk instrumen penelitian, ini menggunakan 4 instrumen penelitian. Yang pertama, tes isian. Nah, tes isian ini untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Nah, tes isian ini juga dilakukan secara 2 kali tes. Yang pertama,
pretest, yang kedua posttest, yang mana pretest diberikan sebelum siswa diberikan pembelajaran menggunakan model discovery learning, sedangkan posttest merupakan tes yang diberikan setelah siswa diberikan pembelajaran menggunakan model discovery learning. Nah, kemudian instrumen yang kedua itu angket. Angket ini untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu kendala siswa dalam pembelajaran menggunakan model discovery learning. Yang ketiga, lembar observasi, dan yang keempat, wawancara. Nah, untuk lembar observasi dan wawancara, ini merupakan tes instrumen untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu kendala guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model discovery learning ini. Nah, tes isian ini merupakan data kuantitatif, angket, lembar observasi dan wawancara ini merupakan data kualitatif. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama yaitu mengenai peningkatan kemampuan berhitung matematis siswa menggunakan model discovery learning. Dapat dilihat dari grafik yang sudah tertera pada PPT ini. Di sini 0% siswa tuntas, 100% siswa tidak tuntas dalam pelaksanaan pretest, yakni sebelum siswa diberikan pembelajaran menggunakan model discovery learning. Sedangkan posttest disebutkan 75% siswa tuntas dan 25% siswa tidak tuntas. Ini setelah pembelajaran menggunakan model discovery learning. Nah, jadi berdasarkan grafik berikut menunjukkan nilai pretest dan posttest mengalami peningkatan setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan model discovery learning. Hasil penelitian yang kedua yaitu tentang kendala siswa dalam pembelajaran menggunakan model discovery learning. Dapat dilihat dari grafik di sini, peneliti membuat 10 pernyataan butir angket yang mana di dalamnya terdapat pernyataan mengenai langkah-langkah dari model discovery learning ini. Nah, berdasarkan grafik berikut dapat disimpulkan bahwa kendala siswa dapat dilihat dari butir angket pernyataan yang mendapat presentasi cukup, yaitu pada butir kelima dan kesembilan. Pada butir kelima, di sini siswa merasa kesulitan menemukan ide ketika pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok. Kemudian pada butir ke-9 yaitu siswa merasa kesulitan saat menyimpulkan hasil pembelajaran. Selanjutnya, hasil penelitian yang ketiga yaitu mengenai kendala guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model discovery learning. Nah, tadi instrumen yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu observasi dan juga wawancara. Nah, yang pertama, hasil observasi praktik pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan model discovery learning ini berjalan dengan baik, mengingat hampir seluruh butir mendapatkan skor 3 dengan representasi sangat baik. Berarti ketika dilihat dari hasil observasi, tidak ada kendala dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh guru mengenai proses pembelajaran model discovery learning ini, yaitu menunjukkan adanya kendala dalam melaksanakan pembelajaran discovery learning. Nah, kendalanya apa? Kendalanya yaitu terdapat siswa yang masih pasif dan kendala dalam fasilitas yang disediakan oleh sekolah, sehingga masih menggunakan media yang ada. Nah, dari dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berhitung matematis siswa. Nah, hal ini dapat dilihat dari hasil nilai pretest sebesar 46,25 dan nilai posttest rata-rata sebesar 79,25. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berhitung matematis siswa ini meningkat dengan menggunakan model discovery learning. Nah, selanjutnya
Kendala yang dihadapi siswa dan guru adalah siswa kesulitan menemukan ide ketika berkelompok dan pada sintak ke-6 model discovery learning, yaitu pada tahap menyimpulkan hasil pembelajaran. Nah, kesulitan guru adalah terdapat siswa yang masih pasif dalam proses pembelajaran dan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model discovery learning ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi hasil skripsi ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.